Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Anak-anakku kelas 8, untuk pembelajaran hari ini kita masih belajar mengenai teks berita. Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar dan memahami kompetensi dasar, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, dan kinesik. Menulis teks berita. Langkah-langkah menulis teks berita. 1. Tentukan peristiwa yang akan ditulis menjadi berita. 2. Tentukan unsur-unsurnya. 3. Tentukan narasumber dan buat janji wawancara. 4. Lakukan wawancara dengan narasumber. 5. Tulislah berita berdasarkan unsur-unsur yang telah disusun. 6. Suntinglah berita yang telah ditulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Langkah-langkah menulis teks berita yang pertama, yaitu tentukan peristiwa yang akan ditulis menjadi berita. Anak-anakku, tidak semua informasi dan peristiwa dapat dituangkan dalam teks berita. Informasi dan peristiwa tersebut harus memenuhi nilai berita, yaitu berpengaruh bagi masyarakat atau magnitude, memiliki keterikatan dan kedekatan dengan pembaca atau proximity, aktual, berdampak, unik, ada konflik, ada kejutan, melibatkan tokoh publik, menimbulkan ikatan kemanusiaan atau human interest, faktual. Nilai-nilai tersebut tidak harus semuanya ada, tetapi minimal memenuhi beberapa di antaranya. Langkah yang kedua, tentukan unsur-unsurnya. Untuk dapat menyusun sebuah teks berita, kalian harus mulai menyusun terlebih dahulu draft pertanyaan yang memuat unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Siapkan pertanyaan sedetail mungkin agar tidak ada informasi yang terlewat. Gunakan pertanyaan terbuka agar narasumber mau menjelaskan. Kurangi atau jangan terlalu banyak menggunakan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. Langkah ketiga, tentukan narasumber dan buat janji wawancara. Ketika kalian akan mengumpulkan data atau informasi, kalian bisa langsung datang ke tempat peristiwa terjadinya, kemudian melakukan reportase, atau dapat juga dengan membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber untuk melakukan wawancara. Nah, narasumber yang kalian pilih harus narasumber yang berkaitan erat dengan peristiwa atau tema yang kalian angkat dalam teks berita. Langkah keempat, lakukan wawancara dengan narasumber. Ketika kalian mewawancarai narasumber untuk mengumpulkan informasi, kalian bisa melakukan dengan cara
merekam percakapan atau menulis hasil wawancara dengan narasumber selama wawancara. Tapi jangan lupa, sebelumnya kalian harus minta izin terlebih dahulu untuk merekam. Selama wawancara, kalian harus bersikaplah sopan. 5. Tulislah berita berdasarkan unsur-unsur yang telah disusun. Anak-anakku, tidak semua kutipan dari narasumber dimasukkan dalam teks berita. Makanya kalian harus pilih kutipan yang paling relevan atau yang paling sesuai dengan tema yang kalian akan jadikan sebagai teks berita. Bila bahasa atau penyampaian narasumber kurang dapat dipahami melalui kutipan langsung, kalian bisa mengubah menjadi kutipan tidak langsung. Kalian juga dapat mengolah apa yang disampaikan narasumber dengan bahasa yang lebih ringkas. Nah, biasanya disertai dengan penggunaan verba atau kata kerja pewarta. Contoh verba pewarta seperti mengatakan, menjelaskan, menurut, berpendapat, mengungkapkan, menjabarkan, berkata, dan lain-lain. Anak-anakku, dalam menulis teks berita ada pola penulisan teks berita. Pola penulisan teks berita disebut dengan pola piramida terbalik. Disebut piramida terbalik karena urutan prioritas informasi yang paling penting disampaikan di awal, sedangkan bagian di bawahnya adalah pelengkap. Pola piramida terbalik meliputi 1. Judul. Judul harus singkat, padat, jelas, dan mewakili isi berita. 2. Lead atau teras berita. Bagian ini menempatkan urutan paling puncak atau merupakan bagian yang paling penting dan menjadi prioritas utama yang harus memuat 5W plus 1H. Next atau leher berita. Bagian ini menjadi penyalur atau penghubung antara lead dan body atau tubuh berita. 4. Body atau tubuh berita. Bagian ini berisi urutan peristiwa serta menjabarkan unsur why atau mengapa dan how atau bagaimana. 5. Ekor berita. Ekor berita merupakan bagian yang menjadi pelengkap dalam berita dan tidak menjadi prioritas pemberitaan. Langkah ke-6, suntinglah berita yang telah ditulis sesuai dengan kaidah kebahasaan. Menyunting berita adalah mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah berita. Teknik menyunting berita antara lain 1. Membaca ulang konsep dasar teks berita dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. 2. Mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan bahasa, seperti kesalahan penggunaan kata baku dan tidak baku, ejaan, tanda baca, diksi atau pilihan kata, struktur, konjungsi atau kata hubung. 3. Memperhatikan tata letak tulisan atau naskah yang meliputi penempatan posisi judul, subjudul, urutan penomoran, penempatan gambar atau grafik.
Keempat, memperhatikan indentasi atau pergeseran paragraf, spasi, dan tingkat kerapian antar kata, kalimat, maupun paragraf. Kelima, memperbaiki kesalahan teks dengan cara menghapus, mengganti, atau menambah unsur-unsur bahasa dalam tulisan. Keenam, membaca ulang teks atau naskah yang telah disunting sebelum dipublikasikan. Itu tadi materi yang berkaitan dengan menulis teks berita. Pada pertemuan kali ini ada tugas untuk kompetensi keterampilan atau tugas yang keempat. Tugas yang pertama, carilah informasi atau amati peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Nah, pilih informasi atau peristiwa yang mengandung nilai berita seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu ada aktual, faktual, ada keterikatan dengan masyarakat, dan lain-lain. Tugas yang kedua, tuliskan data atau informasi. Data atau informasi itu yang merupakan unsur berita 5W plus 1H atau adik simba dari peristiwa yang kalian amati. Demikian untuk penyampaian materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Dan jangan lupa tugas dikerjakan di selembar kertas folio. Setelah jadi tugasnya, masukkan ke stop map berwarna merah, jadikan satu dengan tugas-tugas bahasa Indonesia yang lain. Untuk waktu pengumpulan akan Ibu beritahukan menyusul. Terima kasih kalian sudah memperhatikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Mari kita selalu berbuat kebaikan, menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, senantiasa beribadah, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.